Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin berbagi cara mengolah data ukur poligon terbuka, di mana poligon terbuka bebas. Untuk poligon terbuka sendiri digunakan untuk pengukuran jalan, irigasi, juga sungai. Ya, baik, langsung saja. Di sini saya sudah mempunyai datanya, data pengukurannya. Di sini terdiri dari 5 patok poligon, di mana pada mula-mula pengukuran alat diutarakan, kemudian dicari sudut azimut atau sudut dari arah utara magnetis dan diperoleh sebesar 249,478. Ini sudut desimal ya. Ini merupakan sudut konversi dari derajat, menit, detik, seperti itu. Ya baik, jadi saya akan menjelaskan bagaimana cara menghitung atau mengolah data ukur poligon terbuka. Jadi setelah teman-teman mengukur di lapangan, teman-teman mempunyai data seperti ini. Data bacaan benang, benang atas, benang tengah, benang bawah, kemudian bacaan sudut dengan posisi biasa, horizontal, vertikal. Untuk bacaan sudut luar biasa itu sebenarnya hanya pembanding antara bacaan sudut biasa dan luar biasa, seperti itu. Di sini saya tidak memperhitungkan sudut bacaan luar biasa, jadi saya hanya menggunakan bacaan sudut biasa. Baik, bacaan sudut biasa horizontal, vertikal di sini saya ganti saja warnanya supaya berbeda. Ya, saya beri warna hijau, putih. Oke. Setelah kita memiliki data horizontal, vertikal, kemudian di sini perlu diperhatikan bacaan benang ini belum dikonversi ke satuan meter. Karena kita menghitung menggunakan satuan meter, maka perlu kita konversi menjadi satuannya meter. Di sini masih 1510, satuannya adalah milimeter. Jadi perlu kita konversi menjadi meter, maka kita bagi dengan 1000. Jadi data bacaan benang ini saya susun kembali di sini. Ini sudah saya konversi menjadi satuan meter. Di sini ada rumusnya. Jadi kita lihat. Jadi ini data bacaan benang muka ini artinya tembakan di P1, bukan tembakan di belakang. Begitu juga ya dengan data benang yang ini. Ini tembakan di muka, target muka. Jadi pada saat alat berdiri di P1, tembak ke belakang di P0, tembak ke muka di titik P2. Jadi yang kita input di sini adalah bacaan benang di P2. Kita lihat, nah ini tembakan benang di P2, untuk benang atasnya 1,665. Ini sudah satuan meter. Jadi dari mili kita konversi ke meter. Kemudian di sini hanya ada 2 bacaan benang, benang atas, benang tengah. Sementara untuk menghitung jarak optis kita memerlukan benang atas, benang bawah. Karena rumus jarak optis adalah benang atas kurang benang bawah dikali 100. Maka perlu kita cari terlebih dahulu untuk bacaan benang bawahnya. Cara mencari bacaan benang bawah, rumusnya seperti ini. 2 kali benang tengah dikurangi benang atas. Kita konversi sudut horizontal derajat, menit, detik menjadi sudut desimal. Jadi sudut beta itu sudut horizontal ya. Cara untuk mengkonversi sudut dari derajat, menit, detik, rumusnya seperti ini. Jadi derajat ditambah dengan menit dibagi 60.
Kemudian ditambah dengan detik dibagi dengan 3600. Sehingga diperoleh besar sudut desimal 155,364. Kemudian kita konversi lagi sudut vertikal. Caranya juga sama, rumusnya sama. Derajat ditambah menit dibagi 60 ditambah detik dibagi 3600. Kemudian kita masuk pada perhitungan jarak. Yang pertama adalah jarak optis. Jarak optis adalah jarak yang dihasilkan dari pembacaan benang. Jadi kita hitung dulu berapa jarak optisnya. Rumusnya itu benang atas kurang benang bawah dikali dengan 100. Maka diperoleh jarak optisnya sebesar 48 meter. Kemudian untuk jarak datarnya, di sini 0, artinya pada saat posisi alat di P0 itu kan 0 jaraknya, belum ada jarak. Kemudian nanti di P1 baru ada jarak. Baik, jadi rumusnya adalah jarak optis dikali sin radians sudut vertikal. Kenapa perlu kita tambahkan radian? Karena sudut desimal ini hasil dari konversi. Jika kita tidak menggunakan radian, maka akan salah. Jarak datar yang ini maksudnya itu dari titik P0 ke P1, ditulis di kolom P1. Jadi jarak dari P0 P1, jarak datarnya itu 48. Begitu juga dengan P1 ke P2 ditulis di kolom P2. P2 dan P2 ke P3 ditulis di kolom P3. P3 ke P4 ditulis di kolom P4. Begitu juga P4 ke P5 ditulis di kolom P5. Kita lanjut pada perhitungan beda tinggi. Jadi rumus untuk menghitung beda tinggi adalah jarak datar dikali dengan cos radians sudut vertikal. Jadi sudut vertikal yang diperhitungkan adalah sudut vertikal tembakan dari P0 ke P1 atau tembakan muka, jadi bukan belakang yang diperhitungkan ya. Kemudian kita masuk di perhitungan azimut. Jadi setelah kita melakukan pengukuran, kita memperoleh azimut awal itu besarnya 249,478. Dari mana didapat ini? Di sini. Tembakan muka. Pada saat awal kita berdiri alat, kita utarakan, kita tembak di P1, kita dapat sudut horizontalnya. Nah, itulah yang dikatakan sudut azimut, karena acuannya kita dari arah utara, nolnya di arah utara. Sehingga kita masukkan di kolom P0 ini, sejajar P0, untuk sudut azimut awalnya. Jadi cara menghitung sudut azimut P1, caranya itu sudut azimut awal ditambah beta 1. Jika hasilnya lebih besar dari 540 derajat, maka dikurangi 540 derajat. Jika hasilnya lebih dari 360 derajat, maka dikurangi 360 derajat. Jika hasilnya lebih besar daripada 180 derajat, maka dikurangi 180 derajat. Dan jika hasilnya lebih kecil daripada 180 derajat, maka ditambah dengan 180 derajat. Begitu juga untuk perhitungan azimut selanjutnya. Jadi rumusnya tetap sama. Azimut yang telah didapatkan sebelumnya ditambah dengan sudut beta 2. Baik. Kemudian kita masuk pada perhitungan apsis. Apsis itu rumusnya jarak datar, bukan jarak optis ya, jarak datar dikali dengan sin alfa atau azimut. Jadi apsis untuk P1 itu jarak datar P0 P1 dikali sin sudut azimut di P0 atau sudut azimut awal. Begitu juga untuk apsis P2. Jarak dari P1 ke P2 dikali dengan sin azimut di P1. Begitu juga selanjutnya. Kemudian masuk pada perhitungan ordinat.
Rumus ordinat itu D cos alfa atau jarak datar dikali cos sudut azimut. Seperti itu. Jadi sama dengan absis tadi, akan tetapi untuk ordinat dia cos, bukan lagi sin. Setelah kita mendapatkan absis dan ordinat, di sini sudah kita peroleh dari hasil pengukuran di lapangan untuk koordinat awalnya di P0 itu 44, 21, 40, 290. Kemudian koordinat Y-nya 955, 33, 63, 244. Dengan elevasi sebesar 100 meter. Kemudian kita lanjut untuk perhitungan koordinat. Jadi rumus untuk menghitung koordinat di P1 adalah koordinat awal di P0 ditambah dengan absis. Begitu juga untuk selanjutnya. Jadi koordinat di P1 ditambah dengan absis di P2 maka didapat koordinat P2. Kemudian untuk P3 koordinat P2 ditambah dengan absis di P3 maka diperoleh koordinat P3 hingga titik P5. Kemudian menghitung koordinat Y. Di sini sudah ada koordinat Y awal ditambah dengan ordinat di P1 maka diperoleh koordinat di P1. Begitu juga selanjutnya, jadi koordinat di P1 ditambah dengan ordinat di P2 maka diperoleh koordinat di P2. Begitu juga untuk titik-titik selanjutnya. Kemudian elevasi atau ketinggian. Di sini elevasi rumusnya adalah elevasi awal ditambah dengan beda tinggi P0 P1. Maka diperoleh elevasinya. Setelah kita memperoleh koordinat X, koordinat Y, dan elevasi Z, kita plot pada kolom di sebelahnya seperti ini. Jadi kita susun. Kita urut berdasarkan nomornya. Nah, kita akan uji apakah hitungan kita ini benar. Jadi caranya kita import poin ini ke dalam AutoCAD Civil 3D. Untuk yang ingin tahu cara import poinnya ini silakan buka video cara mengimpor poin dari Excel ke Civil 3D pada video yang sebelumnya. Ya, baik, saya sudah mengimpor data hasil perhitungan tadi. Ini adalah P0, kemudian P1, P2, P3, P4, P5. Jadi ini sudah sesuai dengan berdasarkan sketsa pengukuran yang dilakukan di lapangan seperti itu. Jadi di sini dapat dikatakan berarti perhitungan kita sudah benar. Baik, sekian cara pengolahan data ukur poligon terbuka. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share jika ini bermanfaat untuk kalian. Terima kasih.